Puji Tuhan. Malaikat maut sedang menyabit. Itu tema firman Tuhan buat hari ini. Tema ini tidak biasa, tapi ini yang saya dapat dari perenungan pribadi saya dengan Tuhan. Mengapa seperti itu? Kita buka Alkitab dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh apa? Oleh malaikat maut. Jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik. Saya akan menjelaskan secara sederhana dan pelan-pelan supaya kebenaran ini mendarat di hati saudara. Apa yang kita baca ini adalah sebuah peringatan buat gereja Tuhan, terkhusus di akhir zaman ini, karena ini adalah peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Mereka tidak puas dengan Tuhan. Mereka merasa tidak menikmati keadilan dari Tuhan ketika mereka ada di padang gurun, di mana mereka mengalami banyak masalah, banyak penderitaan, banyak persoalan, sehingga mereka selalu bersungut-sungut. Mereka selalu menyalahkan Tuhan. Mereka selalu menyalahkan pemimpin, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kata firman Tuhan, bagaimana caranya membinasakan mereka lewat malaikat maut itu? Dikirimkanlah penyakit sampar, dikirimkanlah malapetaka, seperti yang terjadi bagi dunia dan bagi bangsa kita hari-hari ini. Yang mengerti katakan amin. Jadi sampar maut itulah cara malaikat maut untuk menyabit, memangkas manusia yang menurut pandangan Tuhan mereka sudah tidak layak lagi untuk hidup. Kedengaran ini ngeri, tapi ini sebuah realita kebenaran yang harus diterima. Dan mari siapkan dirimu supaya engkau tidak disabit oleh malaikat maut di akhir zaman ini. Itu intinya. Haleluya. Karena penyabitan ini akan terus terjadi, karena ini bagian dari kebenaran di akhir zaman yang harus digenapi menjelang datangnya hari Tuhan. Mengapa terjadi penyabitan ini? Ini yang perlu kita renungkan. Penyabitan ini pernah terjadi di zaman Raja Daud. Pernah terjadi di zaman Raja Daud, ketika Raja Daud meminta Yoab dan yang lain, pergi kau hitung seluruh penduduk Israel yang bisa berperang, hitung semua. Terus Yoab bilang, besarlah kesejahteraan tuanku, mengapa harus begitu? Oh, pokoknya hitung. Karena titah raja itu sama seperti titah Tuhan, mereka tidak bisa menolak, dan mereka menghitung sampai 9 bulan mereka berkeliling. Karena waktu itu belum ada helikopter, belum ada Alfa untuk cepat berjalan, masih naik kuda dan jalan kaki. 9 bulan mereka pulang, mereka memberitahukan berapa jumlah pasukan yang bisa berperang. Tetapi apa yang diperbuat oleh Daud itu jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan berfirman lewat malaikatnya, kau pilih 3 hukuman. Mana yang mau kau pilih? Dan Daud bilang begini, lebih baiklah aku jatuh di tangan Tuhan, karena besar kasih setia Tuhan. Karena salah satu pilihannya adalah kau akan menjadi pelarian dari musuh-musuhmu.
Dia pikir ngeri kali kalau aku pelarian dari sebentar, sekarang aku sudah menjadi raja besar. Dia bilang, sudahlah, biarlah aku jatuh ke tangan Tuhan. Ternyata Tuhan kirimkan malaikat maut memotong, membabat, memangkas penduduk Israel. Dikirimkannya penyakit sampar, bermatianlah penduduk itu. Sehingga ketika Daud melihat betapa dahsyatnya kematian ini, dia mulai berdoa. Dia keluar dari istananya, dia berdoa, Tuhan, hentikan malapetaka ini. Dan ketika dia memandang ke langit, dia melihat malaikat sedang membawa pedang untuk menyabit tepat di tempat pengirikan, di ladang Arauna namanya. Sehingga dia bilang, Arauna, sini ladang milikku, beli, aku mau berbuat persembahan di sini, aku mau bikin korban persembahan di sini supaya malapetaka ini berhenti. Dan singkat cerita, dibeli, dipersembahkan korban, dan tulah itu berhenti. Kenapa tulah ini datang? Tentu ada kesalahan, ada pelanggaran. Kita tidak sebutkan kesalahan model seperti apa, tapi yang paling bahaya adalah kesalahan yang orang mengaku bertuhan, tapi kelakuannya seperti penyembah setan. Itu kesalahan paling besar di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau orang mengaku ateis, dia berbuat suka-suka, tidak ada yang bisa disalahkan. Namanya aja ateis yang tidak mempercayai Tuhan. Yang repotnya, apalagi di bangsa ini, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tapi kelakuan bangsanya, kelakuan rakyatnya seperti orang barbar yang tidak mengenal Tuhan. Itulah masalah. Orang bangun gereja direcokin, pemerintah baik-baik direcokin. Padahal tujuannya hanya untuk menikmati nasi bungkus. Tapi yang melakukan itu mengatasnamakan agama. Besar kemungkinan Tuhan sedang murka atas bangsa kita. Semoga kita terluput dari amarahnya Tuhan hari-hari ini. Amin. Yang pertama, siapa yang akan disakiti? Orang yang bersungut-sungut, itulah yang akan disabit di akhir zaman ini. Jadi pastikan engkau setiap hari mengucap syukur walaupun hidup kita kurang baik, walaupun keadaan ekonomi kita kurang mendukung, walaupun situasi kita kurang nyaman. Pastikan setiap hari ada korban syukur yang naik ke tahta Tuhan dari rumah tanggamu. Haleluya. Kalau tidak, kita bisa disabit oleh Tuhan. Karena banyak orang tidak pernah keluar, tidak pernah kemana-mana, tapi kena COVID mati juga. Ada juga yang sudah divaksin mati juga. Saya sudah divaksin 2 kali. Gak tahu nanti masih tambah gak itu vaksinnya, gak ngerti aku. Karena tidak ada satu kepastian sekarang ini. Hanya Yesus yang menjanjikan kepastian kepadamu, akan menolong engkau ketika engkau dengan sungguh hati percaya kepadanya. Amin. Yang lain itu belum tentu pasti. Jadi orang yang bersungut-sungut inilah yang akan disabit oleh malaikat maut di akhir zaman ini. Seperti apa model mereka bersungut-sungut itu? Surat Yudas mengatakannya begini. Yudas ayatnya yang ke-16. Yudas ayat yang ke-16
Mereka itu orang-orang yang menggerutu. Yang pertama. Dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan. Mulutnya ngaco, kotor. Kerjanya tiap hari nyalahkan orang, nyalahkan yang lain, nyalahkan pemerintah, nyalahkan Tuhan. Dan yang paling ngeri, kalimat yang paling bawah, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Kalau nggak ada untungku darimu, ku bilang kau kafir. Tapi kalau ada untungku darimu, kau kasih aku uang banyak, lu nggak kafir walaupun kau Kristen. Tapi kalau nggak ada bantuan, kafir lu. Kenapa? Karena mereka baik. Mereka baik karena mendapatkan keuntungan. Jadi orang-orang yang macam begini akan ada masanya mereka disabit oleh malaikat maut. Sehingga secara tiba-tiba mereka dihapus namanya, hilang dari peredaran. Jadi saudara, jaga mulut. Jangan menjadi mulut comberan, tapi berdoalah supaya mulutmu terkontrol. Karena mulut ini banyak kali membuat orang masuk neraka. Haleluya. Jangan sampai mulut kita membuat kita mati seperti orang Israel yang bersungut-sungut sama Tuhan sehingga mereka dipangkas, disabit oleh malaikat dan mereka mati. Tidak ada bekasnya lagi. Mereka menggerutu, nyalahin nasib. Nasib gua kok begini amat ya? Kenapalah saya terlahir bukan bangsa Amerika? Bangsa Amerika enak, dolarnya tinggi. Ini bangsa Indonesia sudah uangnya nilainya rendah, susah lagi, begini lagi, begono lagi. Dia lupa bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Haleluya. Ya, nasib kenapa aku lahir dari orang miskin? Atau bapakku gak banyak, sehingga aku susah. Lu salahin siapa? Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Haleluya. Haleluya. Hidupku begini amat, usahaku begini amat. Jangan usah menggerutu. Bukan berkat yang datang, malah petaka yang datang sama kita. Haleluya. Makanya pastikan hubunganmu dengan Tuhan tetap baik supaya hatimu terjaga. Itu kuncinya. Kalau hatimu gak terjaga, mulutmu bisa sesumbar mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap sesamamu, bahkan terhadap Tuhan. Dan akibatnya kita sendiri yang menanggung hukuman. Jadi jangan mengeluh dan recok hari-hari ini, mengucap syukur saja. Katakan amin. Mengucap syukur saja. Apapun yang terjadi, ucapkanlah syukur. Karena memang perintah Tuhan seperti itu. Tuhan kan bilang, mengucap syukurlah dalam segala perkara, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Mengucap syukurlah. Kenapa? Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya itu ada dalam koridornya Tuhan, ada dalam pemantauannya Tuhan. Karena itu mari kita banyak-banyak bersyukur. Amin. Apalagi bagi tempat-tempat tertentu yang sudah menjalani PPKM mikro, banyak di rumah, tidak perlu keluar kalau tidak penting sekali. Harusnya di masa-masa seperti inilah kita banyak mendengar suara Tuhan, banyak bersekutu dengan Tuhan. Jangan fokus soal makan minum pakai lagi hari-hari ini.
asal ada makanan dan pakaian, kata Alkitab, cukuplah. Selebihnya banyak berdoa, banyak mengucap syukur. Haleluya. Karena persungutan kita, gerutu yang kita keluarkan dari mulut ini, itu yang akan menimpa kita. Karena perkataan-perkataanmu yang sia-sia, itu yang akan menimpa engkau. Kalau engkau tiap hari bilang aku sial, aku rugi, aku malang, maka itu yang akan menimpa engkau. Karena jadilah padamu menurut perkataanmu. Betul apa betul? Haleluya. Jadi sekarang ucap syukur. Setelah itu angkat tanganmu ke surga. Aku berkati keluargaku, aku berkati anak-anakku yang punya anak, aku berkati keluarga besarku, aku berkati pekerjaanku, aku berkati gerejaku. Itu doamu tiap hari, supaya apa yang kau doakan, kau perkatakan menjadi kenyataan. Haleluya. Haleluya. Jadi kontrol lidah yang pendek ini, karena ini bisa dikendalikan oleh iblis kalau kita tidak thinking ini. Haleluya. Kapal saja pun yang besar bisa dikendalikan oleh apa tuh yang kecil tuh? Kemudi yang kecil. Kemudi manusia adalah lidah kita ini. Kita bisa hancur kalau kita tidak menjaga lidah. Saudara lihat bagaimana di Facebook ada seorang pas pampres yang ditangkap pada waktu PPKM di Janmogot. Ada satu polisi yang tidak menjaga lidahnya. Dia bilang, memang perlu pas pampres apa? Dia bermasalah dengan itu. Hanya karena perkataan itu kan? Karena dia telecor dengan lidahnya. Dia pikir orang itu pas pampres gadungan. Gak taunya benaran. Sudahlah, karena masalah dulu. Kan begitu. Jadi lebih baik kita berdiam diri daripada ucapan kita membuat kita berdosa. Haleluya. Kita tetap hidup dalam kebenaran. Dan itu harus kita upayakan setiap hari. Yang kedua, Yudas pasalnya yang kelima. Bukan pasalnya yang kelima, Yudas ayatnya yang kelima. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi siapa yang dibinasakan? Mereka yang tidak percaya. Orang Israel itu kan orang pilihan. Harusnya mereka orang percayalah semuanya. Betul begitu kan? Tapi Alkitab bilang mereka binasa karena mereka tidak percaya. Ternyata jemaat Tuhan harus mengerti, kepercayaan itu bukan pada perkataan, tapi kepercayaan itu ada pada sikap hidup. Amin. Jadi kalau kita bilang kita percaya tapi kita khawatir, sesungguhnya engkau tidak percaya. Yang mengerti katakan amin. Kalau kau bilang engkau percaya tapi engkau takut, sesungguhnya engkau tidak percaya. Engkau bilang engkau percaya tapi engkau galau, engkau sesungguhnya tidak percaya. Kau bilang engkau percaya tapi engkau malas ibadah, malas gereja, malas renungkan firman Tuhan, sesungguhnya engkau tidak percaya. Dan orang-orang seperti inilah kata Alkitab yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Coba kita lihat ayat yang terakhir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ucapan ini bukan kepada orang kafir, bukan kepada orang fasik. Perkataan ini kepada
kepada bangsa Israel yang jelas-jelas dipilih, tapi pada praktek hidupnya mereka tidak mempercayai apa kata Tuhan. Saudara percaya apa kata Tuhan? Itu akan terbukti lewat sikap hidup kita. Kalau kau percaya apa kata Tuhan, kau akan rajin ibadah. Kalau kau percaya apa kata Tuhan, kau akan rajin bersekutu dengan Tuhan. Kalau kau percaya apa kata Tuhan, kau akan rajin berbuat baik, rajin menolong, rajin membantu, rajin ke gereja, rajin merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu bahagian dari orang yang percaya kepada apa kata Tuhan. Tapi kalau kita bilang suka-suka mulai situ. Ada lagi yang lain bilang, cuma di tempatmu gereja, banyak gereja, suka-sukamu. Di mana kau bertumbuh di situ lah, no problem. Yang penting jangan sampai engkau dibinasakan karena engkau tegar tengkuk, tapi engkau merasa engkau rohani. Ini celakanya kan? Engkau merasa engkau orang rohani, padahal sesungguhnya engkau orang yang tegar tengkuk. Jangan sampai engkau dibantai oleh malaikat maut. Ngeri nanti kita. Mari kita sadar, kita bertobat, kita buka hati buat Tuhan untuk diproses dalam kebenaran. Haleluya. Karena kita nggak tahu hari esok. Kita nggak ngerti apa yang terjadi hari esok. Tapi yang pasti, selagi kita masih bisa bernapas, hembusan napasmu adalah bukti kebaikan Tuhan bagimu. Dan ucapkanlah syukur atasnya. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan amin. Jadi kalau kita hidup kita harus jelas. Hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau jelas seperti ini, maka sebagaimana waktu malaikat maut datang pada bangsa Mesir, ditulah ke-10 untuk membinasakan semua anak sulung. Bagi rumah yang ada tanda darah, bagi rumah yang ada tanda merah di ambang pintunya, maka malaikat maut akan lewat. Tapi kalau di ambang pintunya tidak ada tanda merah, tidak ada tanda darah, maka di rumah itu akan ada duka cita karena anak sulungnya dibantai oleh malaikat maut. Biar tanda kebenaran, tanda kekudusan, tanda cinta Tuhan